Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, para hadirin dan para jamaah yang mengikuti kajian dari rumah, azanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian rutin setiap sore menjelang buka puasa bersama. Dan pada hari ini kita bertepatan dengan tanggal berapa? 24 ya. 24 Ramadan. 24 Ramadan ya. Malam hari ini adalah malam ke-25. Ya, masih tersisa dari Ramadan beberapa hari ya, sehingga masih dituntut dari kita untuk terus memperbagus amal dan memperbanyak amal padanya. Semoga Allah mudahkan. Allahumma amin. Dan pada pertemuan kali ini para jamaah azanillahu wa iyyakum, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari 38 faedah seputar Lailatul Qadar. Di mana pada pertemuan 1 dan kedua sebelumnya kita sudah selesai poin 1 sampai 20 berapa kemarin? 21 ya, benar ya. Nah, sekarang poin 22. Semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan dari poin 22 sampai 38. Allahumma amin. Baik, kita baca para jamaah azanillahu wa iyyakum. Qala musannif Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, beliau berkata, yusahabbu taharri lailatul qadri fi sab'il awakhir fa hiya arja min ghairiha. Ya, sebelumnya beliau menjelaskan tentang kemungkinan besar Lailatul Qadar ada pada malam ke-10 terakhir, ya, terkhusus pada malam-malam ganjilnya. Nah, ini ada poin lagi yang perlu dipersempit lagi, yaitu dianjurkan untuk mencari, ya, bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir. Pada 7 hari terakhir bulan Ramadan, karena hari-hari tersebut, ya, 7 hari tersebut lebih diharapkan daripada hari-hari yang lainnya. Di hadis, dalilnya adalah hadis berikut. Rasulullah SAW mengatakan, "Ara ru'yakum qad tawata'at bis sab'il awakhir." Aku melihat ya mimpi kalian itu bertepatan pada 7 hari terakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Maka siapa yang bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, hendaknya dia mencarinya pada 7 malam terakhir. Wa fi riwayatin li Muslim, pada riwayat Muslim disampaikan, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza, apabila seorang dari kalian lemah, ya, lemah tidak kuat, fala yughlabanna ala sabil bawaqi, jangan sampai dia lengah, jangan sampai dia kalah untuk mencari pada 7 hari yang tersisa. Nah, ini berarti ada penekanan lagi. Kemudian wasabul awakhir tabda'u min lailati 23 aw 24 ala khilafin bainal ulama. Lalu kapan dimulainya malam ke-27? Ya, saya ulangi. Lalu kapan dimulai 7 malam terakhir, ya? Dan kata beliau, dan 7 malam terakhir itu dimulai pada malam ke-23 atau ke-24. Ya. Sebagaimana ini, dalam hal ini ada khilaf di antara ulama. Ya, sebagian berpendapat malam ke-23, sebagian berpendapat pada malam ke-24, ya. Tadi malam 24, ya. Malam kemarin lusa 23. Ini berarti kita masih intinya sudah di tengah-tengah, sudah berada di 7 malam terakhir, ya. Baik. Poin ke-23, arja'u tari sab'i takunu fiha lailatul qadri lailatu 27 min Ramadan. Dan malam-malam witir dari 7 hari yang tersisa, yang paling besar harapan ada padanya Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Berarti sekiranya dimulai dari malam ke-23, ya, 7 malam yang tersisa yang witir malam berapa? 23.
25, 27, 29 ada 4. Seandainya dimulai dari 24 berarti 25, 27, 29 ada 3 malam. Nah, dari 4 atau 3 dari 3 atau 4 malam tadi yang paling diharapkan adalah malam ke-27. Tapi ini bukan untuk menjazmkan atau memastikan 100% pasti, tidak ya. Karena ilmunya telah diangkat. Wa huwa madhhabu katsirin minas sahabati wal ulama. Dan ini merupakan madhab ya, pendapat banyak dari para sahabat dan ulama. Minhum di antara mereka adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Ubay ibnu Ka'ab ya radhiyallahu anhu yahlifu ala dzalik, sampai-sampai Ubay bin Ka'ab itu bersumpah atas hal tersebut. Ya, Ubay bin Ka'ab ini aqra'us sahabah, sahabat yang paling aqra', yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an. Kalau Ibnu Abbas sebagai ahli tafsir Al-Qur'an. Nah, Ubay bin Ka'ab ini yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an pada Ubay bin Ka'ab. Ya. Dan Ubay bin Ka'ab inilah sahabat yang di zaman Umar ketika beliau melihat orang-orang dahulu di Masjid Nabawi salatnya itu terpisah-pisah kan. Ya, ada satu imamah, berapa orang dengan satu imam, berapa orang dengan satu imam. Akhirnya kemudian disatukan ya menjadi satu imam. Imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab ya radhiyallahu taala anhu. Dan Syekh masyhur Hasan Salman, seorang ulama dari Yordania, mengatakan bahwa sanad-sanad Al-Qur'an yang sampai di tengah-tengah kita ini bermuaranya kepada siapa? Ubay bin Ka'ab, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai dia menangis ketika mendengar hal tersebut ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membaca Al-Qur'an kepadamu. Ya, kemudian Ubay berkata, apakah Allah menyebut namaku? Iya, nangis Ubay mendengar hal tersebut karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai-sampai Ubay bin Ka'ab ini dia bersumpah atas hal tersebut. Wa yaqul, ya, dia berkata, wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali hanya dia semata. Innaha la fi Ramadan, ya, sungguhnya malam Lailatul Qadar benar-benar ada pada malam pada bulan-bulan Ramadan. Wa wallahi, dan demi Allah, la alamu ayu lailatin hiya, dan aku benar-benar tahu malam apakah itu. Wa hiya lailatul lati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha, yaitu pada malam yang Rasulullah memerintahkan kita untuk mengerjakan qiyam atau salat malam padanya. Wa hiya lailatus sabihati 27, yaitu malam yang keesokannya adalah hari ke-27, berarti malam ke-27. Nah, ini yang terjadi pada saat itu. Ya, ini yang terjadi pada saat itu, dan ada tanda-tandanya juga. Ya, adapun selanjutnya maka tidak diketahui kapan. Ya, hanya saja ini yang paling besar harapannya. Wa thabata an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan ada riwayat yang valid dari Ibnu Abbas, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang bertanya pada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ini syekhun kabir alil, aku ini sudah tua, renta, yang sakit-sakitan, ya syuqu alail qiyam, berat bagiku untuk mengerjakan qiyam, ya, salat malam, fa'murni bi lailatin la'alla Allah yuwaffiquni fiha bi lailatul qadar. Ya, perintahkanlah, ya, tolong perintahkanlah aku, ya, kabarkanlah aku suatu malam, semoga saja Allah itu memberikan taufik padaku, ya, bahwa aku mengerjakan qiyam pada malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian qala Rasul mengatakan, alika bisabiah, hendaknya engkau mengerjakan salat pada malam ke-27, ya. Bisabiah ini maksudnya malam ke-27. Nah, ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sudah renta, yang sakit-sakitan tersebut. Wa thabata fi haditsin akhar, di riwayat yang lainnya juga, man kana mutaharriha falyataharraha lailata 27. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencarinya, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk mencari pada malam ke-27, ya. Wa ruya fi ta'yiniha bi hadhihi lailah hadits marfu'ah katsirah, dan banyak diriwayatkan hadis-hadis yang sampai pada Nabi, ya, berkaitan dengan penentuan malam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, lakin kaunuha lailata 27 huwa amrun ghalib. Ya, akan tetapi, ya, Lailatul Qadar bertepatan dengan malam ke-27, ya, itu bersifat dominan, walaysa daim, bukan selalu, ya.
Fasahih anna Lailatul Qadri tatanaqqal fil ashr al-awakhir min Ramadan. Yang pendapat yang sahih bahwa malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin. Bisa jadi tahun ini malam kesekian, tahun sebelumnya malam kesekian, tahun selanjutnya nanti malam kesekian. Nah, ini bisa berpindah-pindah antara satu dengan yang lainnya. Ini poin ke berapa? 23 ya. Kita masuk ke kolom 24 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin ke-24. La yajuzul ihtifalu bi lailatis sabi'i wal 'ishrina ala annaha lailatul qadar. Nah, ini tidak diperbolehkan merayakan malam ke-27 ya sebagai malam Lailatul Qadar. Seandainya jatuh pada malam 27 benar, maka tidak ada tuntunan perayaan. Kalau di Indonesia biasanya dirayakan pada malam ke-17 ya. Memang banyak pendapat sudah pernah saya singgung atau pada kesempatan ini atau yang lainnya bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada 46 pendapat kapan Lailatul Qadar itu ya. Dan ada sebuah riwayat ya malam Lailatul Qadar pada saat itu pertama kali ketika Al-Qur'an diturunkan pada hari ke-24 ya. Ada yang mengatakan berarti malam hari 24 berarti malam ke-25 ya. Itu pada saat itu. Ya. Nah, kalau di Indonesia dikenal malam ke-17 dengan malam nuzulul Quran ya. Seandainya diyakini malam tersebut dan riwayatnya tidak sesahih, tidak sekuat yang 27, maka tetap saja tidak boleh dirayakan ya. Banyak dari kaum muslimin itu yang suka merayakan apa-apa dirayakan ya, sehingga nanti dimasukkan ke dalam agama ya. Sebenarnya ini tidak ada tuntunannya ya seperti ini. Baik malam 27 atau malam 17 atau malam-malam yang lainnya. Atau takhsis hadhil lailati bi umrah yu'taqadu laha fadlun khasun, atau mengkhususkan umrah ya pada malam ke-27 dengan keyakinan bahwasanya umrah pada malam tersebut memiliki keistimewaan tertentu. Ya, ada dalilnya? Tidak ada. Adanya umrah di Ramadan. Umrah di bulan Ramadan sebanding berhaji bersama kata Rasulullah SAW. Itu saja. Mau kapan saja, mau awal Ramadan, mau akhir Ramadan, tengah Ramadan boleh. Tidak dikhususkan pada malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu. Fa Lailatul Qadri ghairu majzum. Ya, kesimpulannya Lailatul Qadri itu tidak bisa dipastikan kapan. Bi annaha fi lailatis sabi wal isrin. Tidak bisa dipastikan pada malam ke-27. Walau juzima bidzalika fala yajuzu takhsisuha. Sekiranya dipastikan, ya, sekiranya seorang memastikan yakin ya, maka tidak boleh dikhususkan bi ihtifal umrah dengan perayaan tertentu atau ibadah umrah ya. Jadi intinya seorang muslim ketika dia mempelajari Lailatul Qadar kapan dan sebagainya ya, cara merayakannya adalah dengan melaksanakan ibadah ya, masing-masing sesuai tuntunan ya. Itu merayakan yang syar'i ya, merayakan tanda kutip ya, bukan merayakan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Baik. Lailatul Qadri wa in kana laha fadlun makhsus lakinnaha la qudda bi adal umrah fiha bal bi qiyamiha ya. Poin berapa? 25. Sekiranya Lailatul Qadar itu taruh bawah aja. Sekiranya Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan khusus, keutamaan spesial ya, maka tetap saja tidak boleh digapai dengan mengerjakan umrah padanya. Tapi caranya adalah bal bi qiyamiha, caranya dengan mengerjakan qiyam Ramadan. Ini hadis yang jelas riwayat Bukhari, Muslim dan yang lain sebagainya. Rasul mengatakan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, salat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala ya. Jadi berusaha mengimani, meyakini itu adalah syariat, itu adalah ibadah, itu adalah hak dari Allah ya, syariat dari Allah. Ya, wahtisaban, tulus lillahi ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini caranya mengisi malam Lailatul Qadar. Ya, seandainya seorang dia ingin benar-benar mengamalkan amalan yang sesuai tuntunan. Jadi dengan mengerjakan qiyam Ramadan. Dan sudah disampaikan kemarin, selain qiyam Ramadan apalagi selain tarawih? Membaca Al-Quran,
zikir, i'tikaf, doa, ya, bersungguh-sungguh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apa namanya? Seorang muslim benar-benar berusaha ya untuk menggapainya, ya. Nah, ini yang sesuai tuntunan, ya. Baik, kemudian ke poin ke-26, jaa fi ba'dil ahadits al-hathu ala tahri lailatul qadri fi ma tabqa min asy-syahr. Nah, ini juga sesuatu yang lainnya yang sebagian kecil mungkin dari kita yang tahu. Ya, ada di sebagian hadis itu ada riwayat yang memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar itu dengan perhitungan dari belakang. Ya, la bi'tibari ma madha, bukan dengan perhitungan dari depan. Kalau kita menghitung malam ke-21, 23, 25 dan seterusnya itu kan dari depan kan? Ya, tapi ada riwayat yang menghitungnya dari belakang juga. Jadi kesimpulannya nanti bisa di malam ganjil, bisa di malam genap. Karena kalau dihitung dari belakang, Ramadan itu ada dua versi, bisa jadi 30, bisa jadi 29. Ya, kama fi hadis Ibnu Abbas, sebagaimana yang ada di dalam riwayat Ibnu Abbas marfu, yang diriwayatkan marfu sampai kepada Rasulullah SAW, berarti ini adalah hadis Rasulullah. Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan lailatul qadar. Carilah oleh kalian malam tersebut pada 10 malam terakhir dari Ramadan, ya. Di situ ada malam Lailatul Qadar. Fi tasi'atin tabqa, pada 9 hari tersisa. Nanti kita hitung bareng-bareng. Pada 9 hari tersisa. Fi sabi'atin tabqa, 7 hari tersisa. Fi khamisatin tabqa, 5 hari tersisa. Jadi ngitungnya dari belakang, tersisa soalnya, bukan dari depan. Wa fi hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu', pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan secara marfu', iltamisuha bit tasi'ah was sabi' wal khamisah. Carilah malam tersebut pada malam ke-9, 7 dan 5. Ya, ini maksudnya apa? Wa fassarahu Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, ya, Abu Sa'id seorang sahabat mulia menafsirkan atau menjelaskan malam ke berapa itu 9, 7, 5 ini artinya apa? Idza madat wahidun wa 'ishrun fallati taliha thintain wa 'ishrin. Apabila telah berlalu 21, maka yang selanjutnya itu adalah malam ke-22. Wahiyya tasi'ah, dan malam ke-22 itu adalah 9 hari yang tersisa maksudnya. Oke? Kemudian nanti kita ulang lagi ya. Fa idza madat 23, apabila berlalu malam ke-23, ini kalau dihitung dari depan ya. Maka yang selanjutnya falati taliha, berarti malam berapa? Kalau dari depan 24. Ya, falati taliha sabi'ah, maka malam selanjutnya itu adalah malam ke-7 yang tersisa. Fa idza madha 25, apabila berlalu dari depan, hitungan depannya, malam ke-25, falati talihal khamisah, maka malam selanjutnya berarti malam ke-26 itu adalah 5 hari yang tersisa. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kalau malam itu jumlahnya 30, ya. Kalau 29 nanti hitungan dari awal dan belakang sama. Nanti sekali lagi kita hitung bareng-bareng ya. Nah, ini dijelaskan lebih jelas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fal amru kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, perkara ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam. Fal witru yakunu bi'tibaril madhi, ya, witir itu bisa dilihat ditinjau dari yang hari yang telah lalu, ya, dari awal berarti 1 Ramadan, 2 Ramadan dan seterusnya. Wa tutlabu lailata 21 wa lailata 23 wa lailata 25 wa lailata 27 wa lailata 29. Ya, jadi witir itu bisa lihat dari depan, berarti dicarinya pada malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Ya. Kalau dihitung dari depan, kita kan seringnya menghitung dari depan. Nah, kemudian beliau mengatakan juga wa yakunu bi'tibari ma baqi, bisa juga dihitung dari belakang. Sebagaimana tadi 9 hari tersisa, 8 hari tersisa, 7 hari 9 hari tersisa, 7 hari tersisa, 5 hari tersisa. Maksudnya bagaimana ini kalau dilihat dari ke belakang? Fa'al hadza, apabila demikian, idza kana syahru 30 yakunu dzalika layalil ashwa. Kalau bulan itu Ramadan totalnya 30 hari, maka 9, 7, 5 hari tersisa itu bertepatan pada malam-malam genap kalau dilihat dari awal. Ya. Wa takunul itsnain wal 20 tasihhat tabqa. Ya, sehingga malam ke-21 itu adalah 9 hari tersisa. Wa lailata 24 sabi'atan tabqa. Dan malam ke-24 itu adalah 7 malam yang tersisa, ya. Ngitungnya bagaimana coba? Anggap saja ini hitungan ke-30 ya.
Atau saya genap dari 30. Malam ke 30. Malam ke 29. Malam ke 28. Terus 27. 25. Antum mengacau saya. Ulangi. Bareng-bareng 30. Malam 30. Kemudian 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. Sebentar, apa saya salah hitung? Malam ke 30 ya. 30 dihitung tidak? Saya bisa pahami, cuma untuk mempraktekkan ini. 30 29, semoga nggak salah nih. 28 27 26 25. Ini 25. Kemudian 2 saya sebenarnya tadi sudah benar tadi. 24 23 22 kan ini. Berapa hari ini kalau dari depan? 29 kan? Ini 9. Hitungnya antum pokoknya ini dari 30 mundur kita. Ini 9 hari tersisa kalau dihitung dari depan 22. Paham? Berarti 7 hari tersisa kurangi 9 kurangi 2 kan? Tinggal berapa ini? Sebentar. Tadi kan 9 ya. Ini 9. Kalau diurangi berarti 8 9 8 7 gitu ya. Enggak gini ya. Ini kalau dari depan, dari belakang 7 tersisa. Kalau dari depan berapa ini? 24. Malam ke 24 ya. 23 24 ya. 24. Dan seterusnya. Jadi ini kalau jumlah bulan itu genap nanti ya perhitungan dari awal sampai dari awal dan belakang itu tadi berbeda untuk 9 hari tersisa ataupun 7 hari tersisa, 5 hari tersisa dan seterusnya. Seandainya bulan 29 nanti akan sama. Nanti kita hitung lagi. Wa idza kana syahru 29 kana tarikh bil baqi ka tarikh bil madhi. Ka tarikhil madhi. Seandainya bulan itu jumlahnya 29 hari, maka perhitungan dari belakang dan dari depan nanti sama. Ya, maksudnya bertepatan dengan ganjil. Seandainya 29, ini saya kurangi ya. Dari berarti kan ini kan 29 ya. Ini tidak dihitung. Malam 29 gitu ya. Malam 29. Terus 28, 27, 26, 25, terus 24, 23, 22. Ini 22 ya. 22, 21. Ini berarti yang tak lipat berapa tadi? Ini kan nggak dihitung. Berarti totalnya ada 9. Malam 21. Ini bertepatan kalau dari awal malam ganjil 21. Kalau dari belakang malam ke 9 hari tersisa. Ya, intinya nanti sama. Tinggal nanti lompat 2 kali, berarti kalau malam ke 23 berarti 7 hari tersisa. Lompat 3 kali malam ke 25 berarti 5 malam tersisa dan seterusnya. Paham? Coba antum nanti hitung lagi dah. Hitung sendiri coba. Jadi intinya ikhwah sekalian, kalau kita mau mempelajari secara menyeluruhan komprehensif hadis-hadis ini semuanya, maka kemungkinan dari belakang dan depan itu nanti ya ketika malam itu 30 totalnya bisa jatuh pada malam ganjil. Ya, saya ulangi, bisa jatuh pada malam genap dari awal. Tapi dari belakang nanti 9 hari tersisa, 7 hari tersisa, 5 hari tersisa, 3 hari tersisa dan seterusnya. Makanya kesimpulan beliau, kalau tidak mau pusing ini kesimpulannya, wa idza kana al-amru hakadha, apabila masalahnya demikian, fa yanbaghi an yataharraha al-mu'min fil 'ashril awakhir jami'ihi. Maka sepatutnya seorang muslim bersungguh-sungguh untuk mencarinya ya pada 10 hari tersisa seluruhnya tanpa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Fatakun fis sabil awakhir aktar ya, hanya dan pada 7 hari terakhir itu lebih semangat lagi, lebih banyak lagi untuk semangat beribadah mencarinya. Li'annahu la yumkin al-jazm bi kamali syahr. Karena kita tidak tahu apakah bulan itu bisa sempurna 30 atau nuqsanihi atau kurang 29. Bal ibrah bi ru'yatil hilal, karena yang dijadikan patokan adalah ru'yat al-hilal. Memang hati kita tidak bisa dipungkiri lebih semangat yang dari hitungan dari awal ya. Mungkin karena selama ini kita taunya dari awal. Kalau 21 semangat, 23 lebih semangat, 25 lebih semangat, 27 Masya Allah, 29 agak kendor dikit. Ya kan? Ya, 29 agak kendor dikit. Semangat paling pol biasanya 27. Ini hati kita seperti ini. Nah, kita tahu seperti ini sekarang ya.
meskipun ini setiap tahun kita ulang-ulang terus, maka intinya gaspol dari awal sampai akhir, ya. Jangan kasih kendor. Beratnya itu yang jangan kasih kendor itu ya. Baik, kita sampai ke 27. Ya, poin 27. Hikmah disembunyikan. Akhfallahu ta'ala lailatul qadri wa abhamaha 'ala hadhil ummah. Allah menyembunyikan, ya, tidak memberitahukan, tidak mengabarkan kapan malam Lailatul Qadar terhadap atau bagi umat ini. Faedahnya apa? Liyajtahidal muslimuna fi tahriha layalil ashril awakhir min Ramadan. Agar kaum muslimin itu mereka bersungguh-sungguh mencarinya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa yatanafasu fil a'malis salihah wa ta'a fiha tama'an fi idrakiha. Dan agar mereka berlomba-lomba beramal saleh, melakukan ketaatan padanya karena berharap, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ingat, ini pasar akhirat, ya. Dan hendaknya kita lebih semangat untuk mendapatkan pasar akhirat daripada pasar dunia. Ya, coba antum lihat ke pasar, pergerakan pasar semakin semangat juga ini di akhir-akhir di bulan Ramadan. Diskon-diskon bisa jadi digencarkan. Malam-malam semakin macet, ya. Saya kerja sampai kalau 10 hari terakhir di sini sampai setengah 12. Pulang rumah yang biasanya enggak sampai 10 menit lah kurang lebih. Sekarang sampai jam 12 sampai rumah. Biasanya lewat jalan yang antum tahu, ya, jalan normal, saya muter-muter ke sana ke sini dulu. Supaya apa? Bisa lebih cepat lah lagi. Ini yang sangat disayangkan, ya. Ini yang sangat disayangkan. Baik. Kama akhwasmahul a'zam fi al-asma'i, sebagaimana Allah menyembunyikan siapa nama Allah yang paling agung tidak disebutkan oleh Allah, ya. Sehingga ulama berselisih. Waridhahu fi ta'at, yarghabu, dan keridhaan Allah dalam ketaatan apa saja, ya, ini faedahnya yarghabu fi jami'iha, agar kita kaum muslimin semangat untuk beribadah seluruhnya. Wa sakhata fil ma'asi liyantahu an jami'iha. Dan Allah pun membenci, ya, murka terhadap seluruh kemaksiatan agar kita meninggalkan seluruhnya. Jangan satu dikerjakan, yang lainnya ditinggalkan, tapi seluruhnya. Wa akhfa qiyamas sa'a liyajtahidu fi ta'at hadaran min qiyamiha. Dan Allah menyembunyikan kapan itu hari kiamat, ya, agar nggak ada yang tahu kan hari kiamat kapan, ya, sampai hari kiamat kita masing-masing. Apa hari kiamat kita masing-masing? Kematian kita, ya. Man mata faqad qamat qiyamatu, siapa yang mati telah bangkit kiamat pada haknya, ya. Nah, Allah menyembunyikan hari kiamat termasuk kematian kita agar kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan, ya, karena takut kapan terjadinya hari kiamat tersebut, ya. Makanya sebagian orang itu kan ada yang sibuk mencari mencocokologi namanya, pokoknya mencocok-cocokkan tentang hari-hari tanda-tanda hari kiamat. Ini Arab Saudi sudah banyak bangunan dan sebagainya, sungai-sungai sudah ini, hujan turun salju, padahal setiap tahun di sini salju turun, ya. Apalagi di daerah mana? Utara. Kemarin dari sepekan yang lalu mungkin sampai sekarang ini, kalau antum lihat buka tentang info di selatan Arab Saudi, di Abha, Asir, Khamis Musyad dan sebagainya, hujan di sana, hujan es, ya, sampai putih, ya, tanah-tanah, ya. Jadi bukan sesuatu yang baru, ya, bukan sesuatu yang baru. Nah, sebagian sibuk seperti itu tapi tidak mengingatkan bahwasanya yang penting adalah untuk beramal soleh, ya. Sebagaimana sebagian dari kita juga ada yang sibuk mencari Lailatul Qadar. Tanda-tandanya ini, ya. Besok lihat tanda-tandanya apa, dan nanti akan beliau bahas, ya. Tapi dia lupa beramal soleh. Itu yang sangat disayangkan, ya. Sementara yang penting adalah beramal soleh sebagai persiapan. Tanda-tanda ditinggalkan tidak masalah, ya. Tidak wajib untuk dapat Lailatul Qadar itu harus tahu tanda-tandanya, ya. Nah, ini poin penting dari beliau ini, supaya kita bersungguh-sungguh. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Allahumma amin. Baik, poin ke-28. Yustahabul iktsaru fi Lailatul Qadri min ad-du'ail ma'tsur. Dianjurkan untuk memperbanyak doa yang ma'tsur, yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf atau pengampun, Engkau suka memberi maaf, suka mengampuni, maka ampunilah aku, maka maafkanlah aku, ya. Fa'an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin, ibunda kita, qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurutmu, in alimtu anna lailatin
ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha, sekiranya aku yakin bahwa suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang sepatutnya aku ucapkan? Qala quli, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, dalam beberapa riwayat ada tambahan afuwun karim. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan ini ada pada riwayat Tirmidzi. Ya, tapi setelah beliau cari-cari, riwayat itu hanya ada pada cetakan India saja. Ya, makanya banyak ulama mengatakan bahwa tambahan karim itu adalah lemah. Ya, jadi cukup saja Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan secara global lagi memang hadis ini pun ada yang sebagian ada yang mempermasalahkan juga. Ya. Ada hadis yang lebih sahih yang intinya meminta kepada Allah agar diberikan al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah, Allahumma inni as'aluka al-mu'afat. Ya. Ya Allah berilah aku keselamatan, ya Allah berilah keselamatan. Nah, ini termasuk al-afu, al-afiyah, al-mu'afat, itu berdekatan. Ya. Baik, malam ke-29. Poin ke-29. Su'alullahil afa ba'dal ijtihad fi ta'at Lailatul Qadri wa fi layali ashr. Jangan lupa untuk memohon pada Allah, saya ulangi, memohon pada Allah maaf atau ampunan setelah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan pada malam Lailatul Qadar dan pada malam-malam 10 terakhir, yadullu ala kamalidzul wal inkisar baina yadayillahi ta'ala. Ini menunjukkan kesempurnaan kehinaan diri kita di hadapan Allah dan kepasrahan kita di hadapan Allah. Ya, kita ini butuh merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, butuh benar-benar pasrah padanya. Wala yaral 'abid li nafsihi amalan shalihan wala halan wala maqalan fayarji' ila su'alil afwi. Ya, maka sehingga seorang hamba itu tidak melihat bahwa amal soleh, keadaan ataupun ucapan, kalimat-kalimat dari dirinya itu kembali ke dirinya. Tidak, ya, semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarji ila su'alil afi ka halil mudznib al-muqassir, ya. Makanya dia kembali memohon pada Allah ampunan, ya, sebagaimana seorang yang berdosa yang kurang dalam beramal, ya. Makanya ini butuh kesadaran. Orang yang sadar salah itu akan memperbaiki dirinya. Kalau dia tidak sadar, tidak akan memperbaiki dirinya. Orang yang sadar dia berbuat dosa, dia akan beristighfar. Orang yang tidak sadar dia berbuat dosa, dia akan takabbar, akan sombong, angkuh. Ya. Kama qala Habib Mu'ad, ya, Habib Mu'ad mengatakan rahimahullah, laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi min Allahi al-afu. Bukanlah orang yang tahu, yang paham tentang Allah, ya, apabila tujuan dari asanya, ya, bukan ampunan dari Allah, ya. Jadi dia tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, itu berarti orang yang tidak tahu, ya. Orang yang tahu adalah yang dia itu sangat mengharapkan ampunan dari Allah, maaf dari Allah, karena dirinya yang sangat banyak berbuat dosa, ya. Kana Mutarrif rahimahullah, Mutarrif mengatakan dahulu fi du'ahi, di dalam doanya, Allahumma ridha anna, ya Allah ridhailah kami, fa illam tardha anna fa'fu anna. Sekiranya engkau tidak ridha kepada kami, maka maafkanlah ya Allah. Maafanlah kami ya Allah. Ya, maka ampunilah kami ya Allah. Nah, ini doa beliau, ya. Intinya dalam kehidupan sehari-hari, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, kita senantiasa mohon ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita paling paham tentang diri kita, kurangnya diri kita. Lanjut. Poin ke-30, yang bagi alal muslim an yajtahida fi layalil ashri wal awakhir ightinaman li fadli lailatul qadri wa yurillaha min nafsihi khaira. Sepatutnya seorang muslim bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir ini, ya, karena memanfaatkan keutamaan Lailatul Qadar, dan hendaknya dia memperlihatkan kepada Allah dari dirinya kebaikan. Dia tampakkan, dia viralkan dirinya di hadapan Allah, jangan di hadapan manusia, ya. Viralkan dirinya di hadapan Allah, ya, sedang melakukan kebaikan, sibuk melakukan kebaikan, ya. Karena hakikatnya dimanapun kita beramal, Allah Maha tahu, ya. Kita tunjukkan pada Allah bahwa kita ini mengharapkan ampunan Allah, ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah. Makanya dia sekali lagi hendaknya memperlihatkan pada Allah dari dirinya tetap atau terus mengerjakan kebaikan. Qiyamanil lail, qiyam Ramadan, salat malam jangan dilupakan. Qira'atan lil Quran, jangan lupa membaca Al-Quran. Istighfaran bil ashar, pada waktu sahur, pada waktu akhir malam dia beristighfar. Yadhkuru rabbahu,
mengingat Allah, berzikir pada Allah, yad'uhu, berdoa padanya, yatadarra'u ilaihi, berdoa dengan merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, yatawassalu ilaihi, bertawassul pada Allah dengan tawassul yang disyariatkan, yang mengambil perantara dalam berdoa kepada Allah, ya. Entah dengan al-asmaul husna, amal saleh, atau doa orang yang saleh yang masih hidup, ya. Yunibu ilaihi, kembali kepadanya dengan beramal saleh, yarju rahmatahu, mengharap rahmatnya, wa yakhsha adzabahu, khawatir takut akan siksanya, yukthiru min doa, memperbanyak doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Pulang dari buka puasa bersama menuju rumah sambil nyebir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni rabbighfirli wa tub alayya. Apalagi yang paling jauh semakin banyak, ya. Yang dari Raqah semakin banyak itu doanya, ya. Ini dimanfaatkan waktu-waktu yang banyak tersebut. Poin ke-31. Nah, kemudian selanjutnya beberapa poin beliau membahas tentang tanda Lailatul Qadar. In alamati Lailatul Qadri, di antara tanda Lailatul Qadar, anna syamsa tatlu fi sahibat sabihatiha baydha'u la syu'a fiha. Bahwa matahari pada keesokan pagi itu tampak putih tapi sinarnya tidak terik. Dia redup, tampak redup. Ya. Jadi kalau terik itu kan kelihatan, untuk melihat bulatannya kan sulit, ya. Nah, ini tampak jelas, ya. Bulatannya jelas karena sinarnya yang redup. Itu diantara tanda-tandanya, dan tetap tidak bisa memastikan 100% bahwa saya malam ini atau pagi tadi malam adalah Lailatul Qadar. Ini tanda-tanda, ya. Yes, fayastabshirul mujtahid fi tilka lailati wa yaqwa imanuhu wa tasdiquhu wa ya'dhumu raja'uhu fi ma fa'ala min ta'at wa ibarat. Makanya itu sekedar hiburan, ya, kabar gembira bagi orang yang bersungguh-sungguh pada malam sebelumnya, ya, sehingga bisa menguatkan imannya, ketulusannya lebih kuat lagi, harapannya pada Allah lebih besar lagi terhadap ketaatan dan ibadah yang dikerjakan pada malam itu, ya. Dan bukan berarti antum habis salat subuh kemudian nunggu matahari lihat, ya. Tidak seperti itu juga, ya. Kalau antum mau lihat pun tidak masalah, ya. Sekali lagi tidak bisa dijazmkan bahasa Arab. Artinya dipastikan, tidak bisa dijazmkan. Tidak bisa dipastikan. Ini sekadar tanda-tanda. Min alamati Lailatul Qadri, di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, annaha lailah mu'tadilah. Pada malam hari itu cuaca itu tenang, cuaca itu bagus. La harrah, tidak terlalu panas, wala baridah, tidak terlalu dingin, ya. Dan untuk berapa tahun terakhir, ya, ini Ramadan pertama yang panas, suhu itu tidak sampai 40 derajat. Dan nanti akan kembali lagi berapa puluh tahun lagi, ya? 20 tahun lagi atau 40 tahun lagi katanya. Ya, selamat tinggal panas di bulan Ramadan. Antum yang masih lama-lama di sini nanti berarti akan mendapatkan, ya, buka sahur nanti paling jam berapa? Jam 5 kurang, ya. Kan sekarang masih jam 4, ya. Bangun jam setengah 4. Kemarin-kemarin kan jam 3 kita bangunnya, ya. Ini nanti 20 tahun lagi atau lebih, ya. Alhamdulillah, ya. Mudhi'ah musyriqah, ya. Demikian pula malam itu tampak seakan-akan cerah, ya, terang. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam fiha, Rasulullah bersabda tentangnya, lailatun talqah, ya. Malam yang tampak seakan-akan mudah, nyaman. La harrah wala baridah, tidak panas, tidak dingin, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Yusbihu syamsu yaumaha hamra dha'ifa. Keesokan paginya matahari itu tampak merah tapi sinarnya lemah. Wa fi hadis akhar, di hadis yang lain disampaikan, wa hiya lailah talqah baljah. Malam yang bagus, nyaman, enak, ya, dan tampak terang, ya. Ini di antara tanda-tandanya. Meskipun sekali lagi tidak bisa dipastikan juga, ya. Nah, itu tanda-tanda yang sesuai dengan tuntunan seperti itu. Kalau di zaman Rasulullah SAW dahulu, malam harinya itu gerimis. Makanya ketika mereka sholat qiyam Ramadan, ketika sujud, tampak di jidat atau dahinya Rasulullah SAW itu tampak apa? Ada pasir, ya. Tampak ada air. Ya, tapi sekali lagi tidak bisa dipastikan kalau sekarang, ya. Selanjutnya, minal alamatil lati la tathbut. Nah, ini diantara tanda-tanda yang tidak valid, ya. Bukan termasuk tanda.
Dari Lailatul Qadar. Apa itu? Annaha lailatun la tanbahu fihal kilab. Pada malam hari itu anjing tidak menggonggong, memeong jangan-jangan. Ini tidak ada ya. Au taqilu nubahul kilab fiha, atau gonggongan anjing itu semakin sedikit. Biasanya mungkin sering menggonggong, pada malam hari itu semakin kurang. Ini alamat atau tanda-tanda yang tidak benar ya. Au annaha la tanzilu fiha matar, atau pada malam hari itu tidak akan turun hujan. Ya, ini tanda-tanda yang tidak benar. Fahadza kulluhu ghairu sahih, semua ini tidak benar, la yastaqim. Ini tidak lurus ini ya. Al-muslimul labibu, muslim yang cerdas itu yajtahidu fil ashril awakhir, bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, kulliha seluruhnya, wa fi Ramadan kullihi, bahkan dia pada seluruh bulan Ramadan. Ya, minimal jangan tinggalkan salat tarawihnya ya. Selain salat-salat wajib tentu saja, ya, kemudian membaca Al-Qur'an ya. Ini berusaha. Wa yakunu hammuhu mardhatillah, mardhatallahi ta'ala fi umrihi kullihi, dan ambisinya adalah untuk mengharapkan keridhaan dari Allah ya dalam kehidupannya seluruhnya ya, dalam umurnya, usianya seluruhnya, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ibrah fi husuli ajri wa thawabi lailatul qadri huwa, dan yang menjadi patokan untuk mendapatkan pahala dan ganjaran malam Lailatul Qadar yaitu al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Wahtisabul ajri fiha, benar-benar mengharap pahala dari Allah pada malam itu, ikhlas lillahi taala. Amilahal abdu aw lam ya'malha aw lam ya'lamha, baik dia tahu itu malam Lailatul Qadar atau tidak. Pokoknya seandainya seorang dari awal Ramadan sampai akhir dia isi malamnya dengan ibadah, dia dapat gitu saja. Tapi tidak ada tanda-tanda tertentu ya, tidak harus ada tanda-tanda tertentu. Sebagaimana yang orang ketika mengerjakan tepat dengan Lailatul Qadar pun tidak ada tanda-tanda tertentu. Kemudian jidatnya bersinar, itu matanya tampak putih, kan ngeri ya. Tidak ada tanda-tanda seperti itu ya. Jadi pokoknya sekali lagi, dari awal Ramadan sampai akhir seorang yang bersungguh-sungguh beribadah pada Allah pasti dia dapat ya. Faman wafaqa qiyamuhu imanan wa ihtisaban hadhil lailah nal ajraha wa hasala lahu fadluha, maka siapa yang dia mengerjakan qiyam Ramadan ya, dengan iman dan mengharap pahala bertepatan dengan malam tersebut, maka dia pasti akan mendapatkan pahalanya dan mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar. Wa in lam ya'lamha, meskipun dia tidak tahu, dan kita hakikatnya tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar. Fala yusyaratu liman adraka Lailatul Qadar an ya'lam annahu asabaha. Tidak disyaratkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dia tahu saya dapat Lailatul Qadar. Ya. Tidak disyaratkan, ya. Tidak disyaratkan harus tahu. Waqad yakunu ba'du man lam ya'lam bi Lailatul Qadar afdala indallahi wa a'la manzilatan min ba'di man 'alimaha. Ya. Bisa jadi sebagian orang yang tidak tahu tentang kapan Lailatul Qadar, tidak tahu tanda-tandanya, itu lebih utama di sisi Allah dan lebih tinggi derajatnya, tingkatannya daripada orang yang mengetahuinya. Ya. Karena dia fokus beramal saleh dari awal sampai akhir, yang lainnya ada yang sibuk hanya mencari-cari tanda Lailatul Qadar. Dia beramal juga, tapi dia sibuk dengan mencari-cari. Ya. Nah, dan kemudian di sini mengapa liquat ijtihadi, karena dia benar-benar bersungguh-sungguh wa ikhlasihi, benar-benar ikhlas fi taati rabbih, dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Pokoknya patokannya adalah serius beribadah pada Allah. Man wufiqa lil lailatul qadri, siapa yang mendapat taufik ya bertepatan dengan Lailatul Qadar dalam beramal, fal takun baqi layalihi syukranillah. Hendaknya sisa malam-malam di bulan Ramadan ini dia jadikan sebagai ucapan untuk syukur kepada Allah. La futuran an taatihi, jangan dijadikan sebagai kesempatan untuk futur ya. Tidak mood dalam beramal ketaatan. Wala yakun minal mustabbitin an taatillah, jangan sampai termasuk dari orang-orang yang malah semakin bermalas-malasan, enggan dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Ya, termasuk kalau sudah, nah ini loh jiwa kita ini terkadang gini. Kalau sudah malam 27 lewat, besok 28, besok 29, semakin apa? Semakin berkurang. Jadi apanya ini namanya yang naik turun itu? Grafiknya. Grafiknya kalau 27 gini, 28 bisa turun. Ya. Memang tidak, hati kita secara keyakinan memang tidak bisa dibohongi ya. Tapi jangan sampai kita kalah oleh hati kita, bahwa karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar ya, maka tetap beramal saleh padanya. Kemudian
37 yusra' lil mar'atil haid wa nufasa. Nah, ini untuk para ummahat, para akhwat khususnya yang sedang berhalangan. Bagaimana solusinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah tidak bisa? Nah, ini disimak. Disyariatkan untuk wanita yang sedang haid, sedang nifas, ihya ulayalil ashril awakhir bil ibadat wa ta'at. Tetap disyariatkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah dan ketaatan. Kecuali apa? Illa shalah. Kalau salat dia tidak boleh. Tawaf tidak boleh, dan tawaf pun enggak semua orang kan tawaf ya. Bil Ka'bah wal i'tikaf fil masjid, demikian pula i'tikaf. Syarat i'tikaf harus suci dari hadas besar. Ya. Makanya tidak boleh. Ya, selain itu bisa Fataqra'ul Quran, ya, maka dia bisa membaca Al-Quran duna antamassal mushaf, tanpa memegang mushaf, tanpa menyentuh mushaf. Memang ini termasuk perselisihan dari para ulama, apakah wanita yang berhalangan boleh memegang mushaf atau tidak, ya. Ada khilaf. Sebagian mengatakan boleh, tidak mengapa, sebagian mengatakan tidak boleh. Dan kalau mau keluar dari permasalahan khilaf ini, perbedaan ini, maka wudu terlebih dahulu. Wa tadhkurullah ta'ala, boleh dia zikir, ya. Wa tastaghfir rabbah, boleh dia beristighfar. Wa tad'uhu, boleh dia berdoa, Allahumma innaka kuntu tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Wa tatadarra ilaihi, boleh merendahkan diri berdoa pada Allah, bisa juga dia. Wa la tahrim nafsaha min fadli wa thawabi wa khairi lailatul qadar. Jangan sampai dia ya mencegah dirinya untuk mendapatkan keutamaan, pahala dan kebaikan dari malam Lailatul Qadar, ya. Jadi masih bisa beramal saleh. Wa idza kana al-'udhru syar'i qad mana'a qiyam hadhihi al-lailah al-fadilah, seandainya udzur syar'i telah menghalangi untuk melakukan qiyam Ramadan pada malam-malam tersebut, wa in kana min 'adatiha qiyamuha kullam, sekiranya memang kebiasaannya adalah dia mengerjakan qiyam Ramadan tersebut, falahal ajr bi niyyatiha insyaallah, maka insyaallah dia mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Kalau memang terbiasa dia, kalau tidak ada halangan pasti dia mengerjakannya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis. Nah, ini kebahagiaan atau kabar gembira bagi orang yang biasa beramal saleh kemudian dia terhalangi. Idza maridal abdu aw safar, apabila seorang hamba itu dia sakit atau safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka dia akan dituliskan baginya pahala sebagaimana dia biasa mengerjakan amalan dalam keadaan mukim, dalam keadaan sahih. Dalam keadaan sakit orang itu kan tidak mudah beribadah sebagaimana dalam keadaan sehat. Dalam keadaan safar orang tidak mudah beribadah sebagaimana dalam keadaan mukim. Ya, sehingga dalam dua keadaan ini, ya, termasuk wanita yang berhalangan tadi, diharapkan ketika dia terbiasa mengerjakan amal kebaikan, ya, karena suatu halangan atau udzur syar'i, maka semoga dia ketika niat seandainya tidak ada itu pasti sudah mengerjakannya, semoga dia mendapatkan keutamaan pahala dari niatnya tersebut, ya. Nah, ini spesial bagi orang yang terbiasa mengerjakan amal-amal kebaikan. Poin terakhir ini berkaitan dengan zakat fitri, singkat, dan semoga nanti di antara sisa kajian kita berapa hari lagi ini, ya, kita akan belajar insyaallah seputar zakat fitri juga insyaallah, ya. Apa itu? Beliau sampaikan yukhrijul muslim zakat fitrihi an nafsihi wa man ya'ul. Ya, seorang muslim dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang yang menjadi tanggungannya, istrinya, anak-anaknya. Kalau istrinya dia punya pendapatan mengeluarkan untuk dirinya, ya boleh, tidak mengapa. Insya Allah itu yang terbaik juga. Atau demikian pula anak-anaknya sudah bekerja, ya, dan punya penghasilan, boleh dia mengeluarkan juga, ya, dan itu insya Allah yang terbaik baginya. Ya, kapan itu? Qoblal fitri biyom au yaumain. Ya, jadi sebelum hari raya Idul Fitri, sehari atau 2 hari sebelumnya. Walau dafa'ah qabla salatil Id fa huwa afdal. Sekiranya dia, ini waktu yang terbaiknya, sekiranya dia mengeluarkannya adalah sebelum salat Id, berarti pada hari H, 1 Syawal, maka itu yang lebih baik. Tapi terkadang tidak mudah karena orang-orang fakir miskin pun sudah bersiap-siap untuk berangkat ke musalla Id atau lapangan salat Id. Litakuna lahu tuhratan minal lagwi warrafath, agar itu menjadi pembersih, penyuci bagi dirinya, bagi orang yang berpuasa, dari hal yang sia-sia dan dari ucapan-ucapan yang keji, yang kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan itu sebagai makanan untuk orang miskin. Nah, jadi ikhwas sekalian, untuk zakat fitri itu ditujukan hanya untuk satu golongan, atau kita katakan 2 golongan, fakir dan miskin. Kalau zakat mal, maka boleh untuk 8 golongan yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, ya.
Tapi hadis, dalam sebuah hadis disampaikan faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, Rasulullah mewajibkan zakat fitri ya tuhratan lis-shaimi, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Ya, kita ketika berpuasa bisa jadi melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik ya, dari hal yang sia-sia dan dari kalimat atau ucapan atau perbuatan yang keji. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Ya, jangan lupa ini wajib dikeluarkan ya. Nah, dengan demikian selesailah apa yang beliau sampaikan ya. Ada kalimat-kalimat yang lainnya tidak terlalu penting insyaallah ya. Dengan demikian, dan beliau terakhir tutup dengan kalimat doa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ketaatan kita semuanya, memudahkan dan beri taufik kita untuk memanfaatkan sisa-sisa hari yang ada dengan amal kebaikan ya. Kita mohon kepada Allah semoga kita semuanya keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dan mendapatkan pahala, limpahan pahala darinya. Allahumma amin. Ini saja para jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.